Berikut variabel pemutahiran data DTSN atau pertanyaan yang akan ditanyakan oleh petugas lapangan dalam melakukan pendataan DTSN. Variabel pemutahiran data DTSN terdiri dari 39 variabel, 13 informasi individu dan 26 informasi keluarga. Adapun pendataannya akan menggunakan aplikasi Sixma Mobile milik Kementerian Sosial. Oke, nonton video ini sampai selesai. Kita akan bahas satu persatu, berikut tampilannya. Yang pertama, variabel individu atau kependudukan. Pada menu Sixma Mobile terdapat daftar individu yang akan diverifikasi pada saat melakukan ground check-in atau pendataan oleh petugas lapangan. Setelah memilih nama yang akan didata, muncul 3 pertanyaan. Ditemukan, pindah atau tidak ditemukan, atau meninggal dunia. Jika ditemukan, maka akan dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Apabila tidak ditemukan atau meninggal dunia, maka pendataan dihentikan. Selanjutnya yaitu kartu keluarga. Jika nomor kartu keluarga pada aplikasi tidak sama dengan yang ada di lapangan, maka petugas akan memasukkan nomor KK yang baru sesuai dengan yang dipegang oleh responden. Selanjutnya yaitu nama. Apabila nama pada aplikasi tidak sama dengan yang di lapangan, maka petugas harus memasukkan nama yang baru sesuai dengan yang ada dalam kartu keluarga. Selanjutnya yaitu wilayah. Jika wilayah pada aplikasi tidak sama dengan yang ada di lapangan, maka petugas harus memasukkan wilayah yang baru sesuai yang ada dalam kartu keluarga, mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga kelurahan atau desa. Selanjutnya nama gadis ibu kandung. Petugas lapangan akan memasukkan nama gadis ibu kandung sesuai yang tertera dalam kartu keluarga responden. Selanjutnya alamat. Alamat lengkap adalah alamat tempat tinggal sekarang yang mencakup nama jalan, nomor rumah, kompleks atau lingkungan, termasuk RT RW atau keterangan lainnya seperti kode pos. Selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin individu diisi sesuai dengan dokumen resmi kartu keluarga. Selanjutnya tanggal lahir, bulan, dan tahun. Acuan petugas lapangan yaitu kartu keluarga. Selanjutnya tempat lahir. Sama seperti sebelumnya, acuan petugas lapangan yaitu kartu keluarga. Kemudian status perkawinan berisi 4 pertanyaan. Belum kawin, kawin atau nikah, cerai hidup, atau cerai mati. Belum kawin adalah individu yang belum menikah atau belum memiliki istri atau suami. Untuk status kawin yang dicatat adalah individu yang memiliki istri atau suami, termasuk mereka yang nikah siri atau sebutan lainnya sesuai dengan adat istiadat. Selanjutnya yaitu status hubungan individu dengan kepala keluarga. Ada beberapa pilihan yaitu kepala keluarga, suami atau istri, anak, menantu, cucu, orang tua atau mertua, pembantu atau supir, atau lainnya. Kemudian status partisipasi sekolah. Tidak atau belum pernah bersekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah lagi. Jika masih sekolah atau tidak bersekolah lagi, maka akan muncul pertanyaan tambahan, yaitu jenjang atau jenis pendidikan tertinggi yang pernah atau sedang diduduki, kelas tertinggi yang pernah atau sedang diduduki, dan ijazah tertinggi yang dimiliki. Selanjutnya yaitu status bekerja atau membantu bekerja. Jika ya, maka akan muncul pertanyaan selanjutnya, seperti lapangan usaha dari pekerjaan utama, misalnya peternakan, petani atau nelayan, dan lain-lain. Status dalam pekerjaan utama, bisa buruh, manajer, atau direktur.
Kemudian keterampilan khusus atau sertifikat keahlian yang dimiliki. Apakah individu memiliki usaha sendiri atau bersama? Jika ya, maka akan muncul pertanyaan tambahan pendapatan sebulan terakhir. Apakah pendapatan di bawah 1 juta per bulan, di atas 1 juta per bulan, UMK, di atas UMK sampai 10 juta per bulan, atau di atas 10 juta per bulan. Untuk keterampilan khusus atau sertifikat keahlian yang dimiliki akan disesuaikan dengan pilihan yang sudah disediakan pada aplikasi Sixma dan dipilih sesuai dengan yang paling relevan. Untuk kepemilikan usaha sendiri atau bersama, ada dua pilihan, ya atau tidak. Jika memilih ya, maka akan muncul pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahan yang pertama adalah berapa jumlah usaha sendiri atau bersama yang dimiliki. Kemudian, apakah lapangan usaha dari usaha tersebut? Kemudian, jumlah pekerja yang dibayar pada usaha utama. Kemudian, jumlah pekerja yang tidak dibayar pada usaha utama. Yang terakhir, omset usaha utama per bulan dalam hitungan rupiah. Selanjutnya, penyandang disabilitas. Jika menyandang disabilitas, maka akan dipilih sesuai dengan kriteria yang sudah disiapkan pada aplikasi Sixma. Dipilih yang paling relevan. Selanjutnya, keluhan kesehatan kronis atau menahun. Jika tidak ada, maka dipilih tidak ada. Jika ada, maka dipilih sesuai dengan kriteria yang sudah disiapkan. Dipilih yang paling relevan. Oke, selanjutnya kita masuk pada variabel keluarga. Yang pertama yaitu keterangan demografi. Jumlah keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Kemudian, status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Lalu, jenis lantai terluas. Untuk jenis lantai terluas, di sini ada beberapa pilihan kode seperti kode garnit, keramik, kayu, dan lain-lain. Lalu jenis dinding terluas. Sama seperti lantai, di sini berisi kode-kode yang harus diisi seperti kode bambu, kode tembok, kode kayu, dan lain-lain. Lalu jenis atap terluas. Sama seperti lantai dan dinding, juga diisi beberapa kode yang relevan seperti beton, genteng, seng, bambu, jerami, dan lain-lain. Lalu sumber air minum utama. Untuk sumber air minum utama diisi yang paling sering digunakan. Kemudian sumber penerangan utama. Apakah menggunakan listrik atau non listrik? Kemudian bahan bakar utama untuk memasak. Apakah menggunakan gas, kayu, arang, dan lain-lain. Selanjutnya kepemilikan fasilitas buang air besar. Jenis kloset dan pembuangan air tinja. Selanjutnya kepemilikan aset bergerak, kepemilikan aset tidak bergerak, lahan sawah atau kebun, kepemilikan hewan ternak seperti sapi, kuda, kambing, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada dokumentasi. Untuk dokumentasi, petugas akan mengambil foto gambar kartu keluarga, foto rumah tampak depan, dan foto rumah tampak bagian dalam. Dan biasanya petugas juga meminta foto kepada responden. Oke, sekian itu saja. Mungkin ada beberapa yang kurang dimengerti, silakan diajukan pertanyaannya di kolom komentar dan kita akan diskusi bersama. Oke, terima kasih.